Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Bekasi untuk Madura. Siap. Dengan Mas Wawan, Mas. Mas Andi, Om. Mas Andi. Kalau yang di belakang ini? Mas Kemal. Mas Kemal. Siap. Mas Kemal. Kalau sholawatan di Madura itu apa yang viral? Yang senengnya Mas Kemal aja lah, sholawatan apa? Sholawat. Allahumma sholli sholatan gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Semua sholawat itu bagus, nggak ada jeleknya. Apa kabar Madura? Gak peci, Om. Gak apa-apa. Siap. Mau pakai peci gak apa-apa, nggak pakai peci juga nggak masalah. Iya toh? Iya dong. Kalau kesenian khas Madura itu karapan sapi, Om. Terus apa lagi selain karapan sapi? Terus ini kesenian khas Madura itu lagi tari-tarian juga ada, terus batik. Tari-tarian ada. Gitu. Taruh saudara lagi di Madura. Nggak apa-apa. Di situ kan juga banyak penyanyi juga ya, kayak. Iya. Penyanyi juga, Om. Kayak Yunus itu aku suka, cuma memang dia nadanya agak tinggi-tinggi kan gitu. Siap. Irwan juga bagus ya. Ya, Mas Irwan juga bagus. Ini Pak Mahfud MD juga, Om. Pak Mahfud. Yang tokoh. Iya, ngerti Mahfud MD itu. Iya. Yo, dia masuk nyanyi yo. Armuji. Sebetulnya ini, Om, kan mungkin di namun Madura itu kan ini kesannya keras terus ini, tapi sebetulnya enggak. Oh gitu ya. Ya, cuman cara logat bahasanya terus cara penyampaiannya itu aja yang kurang. Sama saja dalam hal kita menyikapi kehidupan, ya kan? Siap, iya Om. Kita sama saja kok, ya kan? Contoh, Mas Adi atau siapa? Mas Andi, Om. ANDI, Om. Mas Andi sama Mas yang di belakangnya itu, karena udah deket, kalau ngomong kasar, misalkan karena udah deket, anjing lo dik, atau apa kan? Tapi karena itu bahasa kemesraan, nggak masalah, toh? Kan nggak gitu. Masalah. Nah, tapi kan di sini ketika sama orang yang belum paham, ini ya jadi masalahnya kan, itu. Betul nggak? Ya iya. Betul. Sekarang kalau udah teman dekat, ngopi satu gelas berdua aja juga nggak masalah kok. Ya kan? Siap. Rokok satu batang berdua juga enak-enak aja toh. Iya. Oke. Kadang juga gini Om. Misal saya sama Omnya ya, ini kan ya. Terus saya kan, misal saya mau ke pasar gitu ya. Itu kan kosakata kan beda. Iya. Kata beda, terus awalan sama tengah sama akhiran kan juga beda. Iya. Itu mungkin yang pahami kan bisa itu. Iya. Antara Jawa, kalau misal contohkan ya antara Jawa sama Madura lah. Iya. Misal ya. Itu kan nggak kata-katanya itu. Kayak SPOK lah mungkin misal. Kan ada subjek, predikat, objek sama keterangan itu. Yes, mantap. Itu kan, aku senang ini. Iya. Itu kan kadang nggak sama antara Jawa sama Madura kan gitu. Iya. Aku kan kadang yang salah pengertian di situnya gitu. Iya. Yaitu kadang kesannya orang Madura itu sudah dijelaskan ini itu kok masih marah kan gitu. Iya. Itu tadi. Tapi kalau sebenarnya kalau misal maksud dan tujuannya seperti itu, misal itu enggak Om. Enggak apa-apa. Jangan kok kita sebagai manusia biasa. Ya kan, sedangkan Al-Quran pun ditafsirkan berbeda-beda. Itu betul. Nah, ya tak? Iya betul. Iya. Jempol Om, jempol 7. Lah kok akaman 7? Ya kan? Iya betul. Jangan kan bahasa kita, ya kan? Orang bahasa Al-Quran saja bisa ditafsirkan berbeda-beda.
Makanya ada ulama yang mungkin kadang berbeda pendapat, berbeda tafsir, kan gitu. Karena sudut pandangnya berbeda-beda. Betul nggak? Ya itu. Mantap. Ya, makanya di sini yuk kita sama-sama belajar saling menghargai. Ya toh? Itu ya, betul. Kembali lagi ke lakum dinukum waliyadin, ya kan? Bahasamu yo bahasamu, bahasaku yo bahasaku. Yuk saling menghormati, kan gitu. Siap. Betul. Masuk ini. Iya. Ini kok. Iya, kebetulan ketemu sama omnya ini. Jadi bisa sharing gitu. Sekarang kalau di Bangkalan sendiri, dulu kalau nggak salah mbahnya Mbah Nun atau Cak Nun itu kan Kiai siapa ya? Saifona Khalil apa ya? Oh, Bahona Olil, Bahona Olil. Itu kan mungkin Bangkalan atau juga itu, ya kan? Bisa aja deh. Ya itu, ya yang dulu ini Om. Iya. Gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Iya. Jombang. Iya. Lah itu kan buyutnya Mbah Nun atau Cak Nun, ya kan? Oh iya. Nah, iya juga Om. Nah, saya senang ngikutin mungkin tausiah atau ceramah atau kata-kata Cak Nun. Kita belajar itu. Iya. Nah iya. Iya betul Om, betul. Nah, makanya kan di sini kita harus saling menghargai. Sekarang, ya kan? Kenapa kita harus bisa rahmatan lil alamin, ya kan? Ya kan? Kenapa Om? Jangankan sesama manusia, sesama makhluk hidup ciptaan Allah, kita pun harus rahmatan lil alamin. Contoh, sama hewan, sama tumbuhan, sama tanah, sama air, apapun, apa udara, kan gitu. Ya kan gitu. Iya. Coba. Betul nggak? Betul. Ini juga ya, ikut aliran-aliran. Apa itu kalau pengikutnya Cak Nun itu? Ma'iyah. Al-Amaliyah. Amaiyah. Ya. Ma'iyah. Ya Ma'iyah. Ya. Iya. Itu juga Om. Iya ngikutin. Kalau mantap. Kalau di Bekasi, di sini kan nggak ada. Dulu saya sering di Jakarta di Taman Ismail Marzuki ya. Ya kita belajar. Ya kan. Siap Om. Kan gitu. Siap. Iya toh. Iya. Makanya di sini saya kebetulan ketemu sama teman-teman dari Madura. Aku juga pengen belajar ya Mas. Iya monggo Om. Iya gitu. Siap. Saya ingin belajar tentang kehidupan. Contoh. Kehidupan kita, ya kan? Dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup, kemana kita setelah hidup, kan gitu. Iya Om. Nah, hidup kita itu berarti apa enggak? Kan gitu. Iya Om. Tapi kalau anak itu ini Om, mikirnya sekilas aja Om, nggak sampai ke sana Om. Nah, makanya yuk sama Mas Andi kita sama-sama belajar sharing. Nanti kalau ini bagus kita share di YouTube. Siapa ngerti, siapa tahu bisa bermanfaat buat orang lain. Ya kan? Oh ya, monggo. Siap. Kalau bermanfaat orang lain, insya Allah katanya satu hal yang mengikuti kita ketika meninggal, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Oh siap. Ya, betul itu. Ya wis saiki Mas Andi sing ngomong. Ojo aku. Gini Om. Ya. Mau tanya ini Om.
Dulu tuh pernah ada teman yang tanya ke saya, Om. Iya. Teman saya itu kan suka sejarah. Iya. Kan gitu. Ya sejarah apa aja. Terus ini tanya ke saya. Sejarahnya Al-Qur'an itu ya apa gitu. Prosesnya gimana? Terus yang buat siapa gitu. Tanya itu. Kalau tanya ke saya kan nggak bisa jawab gitu loh. Gini ya, kalau kita ke situ ya mungkin saya juga nggak akan bisa jawab. Cuma kita belajar dari ini. Sejarahnya Al-Quran adalah suatu hadiah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Iya, Om. Ya. Ya. Sekarang sekelas Nabi pun, ya kan, dia nggak ngerti sejarahnya. Nabi Muhammad hanya dikasih tahu Iqra, bacalah. Dan melalui siapa? Melalui malaikat Jibril disampaikan wahyu tersebut. Ya kan? Iya. Nah, sekarang kita tujuannya untuk apa Al-Quran? Ya kan? Untuk akhlak kita menyempurnakan. Makanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman atau Nabi penutup. Karena untuk menyempurnakan akhlak padomane Al-Quran. Kan gitu. Iya betul. Nah, hal-hal yang tidak mungkin kita capai dengan akal atau pikiran, cukup kita imani dengan keyakinan. Masuk itu, ya betul. Benar. Ya, ya betul itu. Kalau kita mau mencari dengan akal pikiran, yakinlah akal atau pikiran kita nggak akan mampu menembus untuk sampai ke situ. Iya ya, betul itu. Cukup yakin. Seperti halnya gini. Maaf ya. Iya. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Ya. Itu kan Al-Ikhlas sampai selesai kan? Iya. Sekarang saya tanya, di situ ada nggak kalimat atau kata-kata ikhlas di surat Al-Ikhlas? Nggak ada, Om. Nggak ada. Kenapa nggak ada disebut surat Al-Ikhlas? Kenapa, Om? Nah, karena menurut saya, ketika kita ikhlas, ya kan, itu kita nggak ada, nol posisinya. Jadi gini, contoh mungkin gini ya, saya juga belajar bukan berarti saya lebih pinter ya. Ya, sama-sama belajar, Om. Contoh, kita sedang, saya tadi di jalan sedekah untuk mungkin apa pengamen atau apa, sekian gitu kan. Ya. Udah hilangkan semua itu, nggak usah diingat-ingat, nggak usah diapa-apain, nol, nggak ada kan gitu. Nah, ketika kita sudah nggak ada, itulah namanya ikhlas. Karena ikhlas itu di surat Al-Ikhlas itu pun nggak ada, kan gitu, nggak ada kata-kata itu. Iya. Jadi kayak judul surat sama isi surat nggak ada ya, nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Tapi itulah kenapa kita ikhlas, ya kan? Kita harus menerima apapun itu. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allah, ya, yang satu, kita harus terima. Udah jangan dicari pakai akal atau pikiran, cukup terima, ikhlas, itu, ya kan? Seperti itu. Iya. Nah, misalkan seperti, contoh gini, ketika mohon maaf, ketika kita buang air besar, ya kan, udah, ketika sudah keluar, lepas kita lega, nggak usah dipikirin gitu loh.